api badai, langkah pasti mencapai mimpi. Ayo bangkit Garuda, terus terbang. Secara umum, peningkatan performa yang ditunjukkan Indonesia khususnya di timnas senior benar-benar membuat media-media asing kini gencar menyoroti tiap hal yang berkaitan dengan tim Garuda, terutama di round 3 ini, manakala Indonesia mampu mencatatkan sejarah dengan lolos ke round 4. Yap, meskipun di laga terakhir harus keok dari jagoan Asia Jepang, namun secara umum penampilan tim Garuda di babak ini sangat patut mendapatkan apresiasi. Selain itu, dengan keberhasilan ini, secara umum Indonesia benar-benar udah layak disebut sebagai tim terbaik ASEAN. Walaupun masih ada yang pro kontra soal itu. Sebab sampai detik ini masih ada kok orang yang merasa kalau mau jadi yang terbaik di ASEAN harus juara dulu Piala AFF. Namun gak sedikit juga kok yang sekarang mulai merubah mindset untuk level yang lebih tinggi, yaitu Asia. Maka dari itu, kembali lagi penampilan Indonesia di round 3 sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang bisa meraih poin tertinggi serta mampu lolos ke round 4. Pada akhirnya mau nggak mau membuat tim-tim rival di ASEAN pun harus mengakui kalau Indonesia adalah yang terbaik. Dan itulah mengapa dari semua tim ASEAN yang bertanding di FIFA Matchday kali ini, media-media lebih menyoroti Indonesia karena memang bermain di level yang lebih tinggi. Yang mana itu terbukti. Kemenangan telak Malaysia atas Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia sejatinya ya udah dianggap biasa aja. Dan meskipun Indonesia dipermak sama Jepang, namun sorotannya tetap jauh lebih besar. Itulah mengapa sangat wajar jika para rival di ASEAN benar-benar menganggap Indonesia sebagai media darling. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah. Di FIFA Matchday kali ini nggak cuma Indonesia yang memainkan pertandingan internasional, tapi tim-tim ASEAN pun juga melakoni pertandingan di kualifikasi Piala Asia 2027. Terutama 3 tim rival Indonesia, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Semuanya juga main di kompetisi ini. Yang mengejutkan, jelas kekalahan Thailand atas Turkmenistan 1-3. Tentu saja, kekalahan ini membuat peluang Thailand untuk lolos langsung ke Piala Asia jadi berat. Di satu sisi, ada pertandingan yang cukup seru, manakala Malaysia menjamu Vietnam. Yap, Malaysia yang tampil dengan naturalisasi anyar, macam Facundo Garcés, John Irazabal, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, dan Manol Machuca, mampu menggebuk pasukan Nguyen dengan skor telak 4-0 di Bukit Jalil Stadium, di mana 4 gol yang tercipta dicetak oleh Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Corbin Ong, dan Dion Kuls. Sebuah hasil yang cukup mengejutkan, sekaligus mampu mematahkan rekor buruk Malaysia yang sebelumnya tak pernah menang atas Vietnam dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, kemenangan ini pun juga membuat Malaysia untuk sementara berada di puncak klasemen babak kualifikasi Piala Asia. Yap, kemenangan besar Malaysia atas Vietnam tentu langsung dirayakan oleh fans mereka. Dan seperti biasa, nama Indonesia kembali disangkut pautkan. Seperti saat salah satu media Malaysia menyebut, jika kemenangan mereka saat melawan Vietnam tak membutuhkan bantuan penalti seperti kemenangan Indonesia atas China. Gak cuma itu, media tersebut juga menyindir kekalahan Indonesia atas Jepang dengan membandingkan Malaysia yang sukses menahan imbang Korea Selatan di Piala Asia tahun lalu. Nah, selain ngecengin, diketahui jika fans Malaysia juga ikutan pamer tifo seperti apa yang ditunjukkan fans Indonesia ketika main di GBK. Dengan macan, dengan mata ditulis angka 20 dan 27, yang seolah mepresentasikan tahun di mana Piala Asia selanjutnya akan digelar. Malaysia jelas bertekad untuk lolos ke Piala Asia di tahun tersebut. Jelas dengan beragam hal yang terjadi, banyak dari fans di sana yang mulai pede nantang-nantangin Indonesia. Apalagi melihat Indonesia kalah dari Jepang, membuat mereka makin pede. Iya deh, iya, nge-repol deh kalian.
Apa daya kita mah kalah dari tim terbaik Asia di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan kita cuma bisa mampu ngoleksi 12 poin, serta harus lanjut ke round 4. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kalian keren, kita mah apa? Cuma tim kemarin sore yang baru aja mencetak sejarah sebagai wakil ASEAN dengan pencapaian terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Di sisi lain, meskipun Malaysia mampu mencatatkan kemenangan sensasional atas Vietnam, akan tetapi sorotan besar itu tetap mengarah ke Indonesia. Hal yang kemudian membuat tetangga kita entah merasa sebel karena nggak dianggap atau gimana, benar-benar menjuluki Indonesia sebagai media darling. Lantaran ya, mau gimana pun sorotan selalu aja mengarah kepada Timnas Indonesia. Kembali lagi, menjadi hal yang wajar jika sekarang Timnas Indonesia banyak mendapatkan sorotan. Terutama jika mengacu pada kiprah tim Garuda di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan kelolosan tim Garuda ke round 4 benar-benar makin membuat citra dan gengsi Indonesia di mata ASEAN naik. Terlebih jika diukur dengan seksama, kekuatan Indonesia mungkin hanya kalah dari tim-tim yang emang udah punya level tinggi, yang mana Jepang dan Australia masuk ke dalam kategori itu bersama Korea Selatan, Iran, dan yang terbaru Sopasi, Uzbekistan. Namun jika dihadapkan pada tim-tim dari Timur Tengah ataupun non-tim Teng yang tier 2 seperti China misalnya, praktis levelnya setara. Artinya apa? Ini udah bisa disebut kenaikan level. Dari yang semula empot-empotan ketika melawan rival ASEAN, kini empot-empotan ketika main lawan tim-tim top Asia. Sedangkan tim-tim tier 2 atau tim Teng, praktis kita bisa memberikan perlawanan hingga bahkan bisa menang. So pasti dengan catatan itu, maka progres itu emang nyata adanya. Kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa. Yap, terlepas dari apapun, kita harus fokus sama tim kita sendiri. Biarkan para rival berjuang sesuai dengan apa yang sedang mereka hadapi. Dan fokus kita adalah round 4 Oktober mendatang. Mudah-mudahan di bulan September yang katanya mau uji coba lawan Kuwait serta Lebanon bisa sangat dimaksimalkan, entah itu eksperimen dan lain-lain. Dan kalau Mimin pribadi, so pasti kita butuh pemain seperti Alkan Bagot di round 4 karena sering banget kita terlalu mudah kalah di situasi bola atas. Untuk itu mudah-mudahan segala apa yang mendera bisa segera teratasi. Yang jelas sekarang mindset kita benar-benar udah naik karena udah nggak jublek di ASEAN mulu. Sebab kalau mindset kita masih ubrek di situ aja di ASEAN, ya udah sampai bodoh kucing juga bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau kita orientasinya udah mengarah ke Asia atau bahkan dunia, ya elah, untuk sekedar juara Piala AFF pasti bisa kok. Karena secara nggak langsung, para talenta-talenta khususnya yang muda serta main di kompetisi lokal, jika mau masuk ke Timnas Indonesia, sekarang nggak bisa cuma modal gocek-gocek lari kenceng. Ya mudah-mudahan apapun itu, hasilnya bisa bagus untuk sepak bola Indonesia sekarang, besok, dan seterusnya. Amin, kan gitu. Untuk itu, buat semua elemen Timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami.
Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.